Berikutnya pertanyaan dari yang punya akun Hamidatul C. Pertanyaannya, apakah laki-laki wajib punya jenggot dan memendekkan celananya sebatas mata kaki, Ustaz? Oke. Apakah laki-laki wajib memendekkan punya jenggot? Laki-laki wajib punya jenggot. Jadi ngeten. Ya, di kitab Ihya ada halaman berapa saya lupa. Panjangkan jenggotmu. Tapi terus mari ngono disebut wajib itu tidak. Nah, apakah ini sunnah? Maka itu butuh kajian lebih jauh. Karena menurut kitab Ulumul Hadis Ardun wa Bayanun itu sunnah itu adalah at-tariqah ad-diniyah allati salakahun nabi fi siradatihi an-nabawiyyati. Jadi adalah tata cara keperibadatan Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi yang untuk hal-hal yang berkaitannya sama peribadatan. Nah, kira-kira jenggot ini masuk dari tata cara peribadatan enggak? Maksudnya sholat kudu jenggoten kan enggak? Haji kudu jenggoten kan enggak? Terus itu maka kalau tidak ya maka tidak wajib, apalagi masuk kategori sunnah. Bagi yang pendapat ini satu. Lalu yang kedua, sunnah dianggapnya adalah dimaknai yaitu ma'udhifa ilan nabi, samakan dengan hadis ya. Ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au ma wusifa bihi dan seterusnya. Suatu yang disandarkan pada nabi yaitu mulai ucapan, pekerjaan, terus penetapan, kemudian mawusifa dan yang disifatkan pada beliau dan ahwalnya dan keadaannya termasuk jenggot, dan maka dia dianggap sunnah. Monggo panjenengan ikut yang mana? Saran saya yang jenggotnya bisa tumbuh, saran saya ikut saja yang jenggot itu adalah sunnah. Jadi mikirnya gini, golek sing untung no ya, turu terus dinilai sunnah oleh ganjaran kan enak. Tapi lah sing gak duwe jenggot ya ikut saja yang tidak dianggap sunnah. Timbangan golek obat tumbuh jenggot dan lainnya. Jadi berpikirlah yang menguntungkan. Jadi kalau disebut wajib maka tidak. Lalu yang kedua adalah tentang celana, celana. Menurut hadis Sahih Bukhari atau Muslim itu ada khuyala. Jadi memanjangkan celana itu tidak boleh kalau dia itu ada indikasi sombong. Indikasi sombong. Akhirnya itu baru diketoki di sak ndukure kemiran kabeh, cingkrang-cingkrang. Menurut kaidah gitu. Bagi sing tahu belajar fikih qawaid fikih atau belajar usul fikih antara itu mungkin ada yang ingat ini. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum, penetapan hukum itu sangat terkait dengan adanya ilat, sebab. Misalnya haram sebabnya apa, ini sebabnya adanya ilat ini sebabnya ini ada, maka hukumnya ada. Ilat ini tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Misalnya celana tadi ya, celana apa baju celana itu orang yang pakai celana di bawah mata kaki dianggapnya itu adalah di komunitas, di lingkungan itu adalah tidak sombong. Orang yang begitu tidak sombong dan yang memakai juga tidak ada perasaan sombong, maka itu adalah tidak apa-apa. Kalau yang di komunitas itu memakai celana agak panjang itu sing debor misalnya itu sopo, dia punya perasaan sombong dan lingkungan sekitar dia adat kebiasaan dianggap itu sombong, ya maka ilatnya terpenuhi. Jadi indikasi ilat sombongnya terpenuhi, maka menjadi tidak boleh ya. Jadi kesimpulannya apakah wajib? Maka tidak. Terkait dengan sunnah apa enggak? Ya maka jawabannya pasti ndak sunnah. Wong Kanjeng Nabi ndak tahu celonoan kan gitu. Pasti ndak sunnah. Tapi
Lah kan dari mata kaki ya kayak gitu, ya harus ndak celana. Kenapa kok milih pakai celananya dipanjangkan? Kenapa kok nggak sarungan nandai sing didele dukure mata kaki? Kok kenapa sing dipilih celana kan ngono? Atau apa yang lainnya itu, jadi pedomannya begitu tadi. Kalau misalnya ndak ada unsur sombongnya, ya maka tidak apa-apa. Mungkin itu dari jawaban. Ndak apa-apa, ini materinya tasawuf, tapi yo nek sing takok fikih yo ndak apa-apa. Ini terima kasih Mbak Robi sudah menemani. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.